Selamat pagi saudara, di segmen dialog kali ini kita akan berbicara mengenai sosok olahragawan, tentunya untuk bisa menjadi seorang olahragawan profesional dan juga memiliki prestasi yang mumpuni dibutuhkan banyak sekali hal begitu yang bisa dijalani, butuh latihan yang keras, butuh disiplin yang luar biasa, bahkan juga harus menghadapi tekanan atau pressure yang tidak main-main begitu ya. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang legend Indonesia yang merupakan atlet kebanggaan kita, seorang karateka yang sampai saat ini masih menjadi karateka begitu ya, Ibu Titi Prasetyowati Ferdi SHMH. Bu Titi, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Sama-sama. Oke, Bu Titi, yang saya tahu Ibu Titi ini karateka dan prestasinya luar biasa di tahun 91 dan 93 menjadi juara dunia saat itu. Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan kepada kita Bu Titi seperti apa saat itu perjalanannya sehingga menjadi juara dunia gitu. Nah, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya saya memang mengemari olahraga karate, berangkat dari hobi saya berkelahi. Oh, ya, hobi berkelahi. Hobi saya berkelahi ya. Jadi saya masuk karate tahun 74, usia 8 tahun. Yang tidak disetujui semula oleh orang tua saya, namun lama-lama orang tua saya setuju. Nah, idealnya anak perempuan ikut balet dan lain-lain. Nah, namun karena saya hobi berkelahi, memang saya senang tantangan, Mas. Ya, dari situ saya meniti mulai jadi juara-juara daerah sampai dengan nasional, dan saya juara internasional, juaraan karate di Meksiko tahun 91. SKI, saya juara di Women Individual Committee, jadi kelas bebas, dan di Tokyo saya juara di kejuaraan WSKF, World Karate Shotokan Federation, itu juga Women Individual Committee, jadi kelas bebas. Kelas bebas. Ya, pada saat dulu saya tidak pernah mengalami bertanding kelas-kelas junior, kadet, itu tidak ada. Jadi saya dari kecil, sekarang ya tidak seperti sekarang. Saya dari kecil saya berkelahi dengan orang yang sudah dewasa-dewasa, yang sudah senior gitu. Kenapa itu, Bu? Karena zaman dulu tidak ada, mungkin pengurusnya belum care ya dengan hal-hal yang klasifikasinya junior, kadet, under 21. Kalau saat ini sangat tertata, sangat bagus sekali saya lihat. Gitu. Baik, tahun 70-an, seorang perempuan begitu ya, olahraganya karate. Tadi dikatakan kenapa nggak balet aja gitu. Selain hobi berkelahi, berkelahi begitu ya, apa sih yang membuat Ibu Titi ini menjatuhkan pilihan ke karate gitu? Ya, olahraga karate adalah olahraga yang memiliki disiplin yang sangat tinggi. Itu yang paling utama, dan sampai saat ini saya implementasikan dalam kehidupan, dan itu sangat bermanfaat. Nilai-nilai apa dalam karate yang bisa kita terapkan? Karena tadi kedisiplinan begitu ya. Saya yakin banyak sekali nilai dalam karate ini yang bisa diterapkan sehingga membuat Ibu jatuh cinta pada karate ini gitu, Bu. Betul. Di karate itu adalah memiliki, kalau ini ada sumpah karate, dan kita memiliki jiwa bushido, jiwa kesatria. Seorang satria itu harus jujur utamanya. Seorang satria itu harus memiliki karakter yang kuat, ya. Dan seorang satria itu harus memiliki prestasi, tidak boleh mendolimi. Nah, itu yang bagus sekali dalam kehidupan dan sesuai dengan akhlak iman kita Islam ya. Itu sangat sinergi sekali kalau kita terapkan. Dan kalau tidak salah di karate ini satu sabuk di atas tingkat kita begitu ya, itu juga harus menghargai. Betul. Jadi kami memiliki hierarki. Nah, itu sangat penting untuk bangsa dan negara kita saat ini. Apalagi saya sekarang ada di Komisi 10. Nah, ini yang kita harus perbaiki, bahwa di karate ini kita memiliki hierarki, kita bisa menghargai senior dan junior kita, saling menghargai sebagai manusia. Jadi kalau kita saling menghargai dan sadar akan peran kita, tentunya itu akan lebih baik. Ya, disinilah apalagi kita orang Timur yang saat ini maaf sekali sudah agak kehilangan rasa hormat, tata krama, sopan santun. Nah, ini yang ada di karate. Ini yang kita harus implementasikan dalam kehidupan. Jadi banyak nilai ya, Bu ya. Betul. Yang bisa diterapkan, penghormatan, disiplin itu tadi yang sampai saat ini membentuk Ibu Titi jadi seperti sekarang ini begitu? Iya, betul. Baik. Dan memiliki komitmen integritas. Betul. Ya.
olahraga gitu ya. Apa sih bagian dari olahraga yang bisa membentuk karakter kita ini, Bu? Selain tadi disebutkan karate, secara umum olahraga itu apa pengaruhnya bagi karakter dan kepribadian seseorang gitu? Ya, pertama karakter bisa membentuk karakter building anak bangsa. Tentunya di dalam seperti karate kan ada sumpah karate, ya. Jadi seperti yang pertama sanggup memelihara kepribadian. Itu seorang komitmen, karate dia harus memiliki pribadi yang tinggi, sanggup patuh pada kejujuran. Kedua, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, harus punya tata krama sopan santun. Dan yang terakhir ini yang gampang diucap tapi susah dilakukan. Apa itu, Bu? Sanggup menguasai diri. Jadi paling sulit ya? Ini sulit sekali. Kalau kita marah sama orang apa segala, kita tidak mudah untuk menghujat, untuk mengelontarkan hal-hal yang buruk. Karena apa? Yang susah adalah melawan diri sendiri, melawan amarah kita sendiri. Ini yang sulit. Nah, tapi disinilah seorang karateka makin tinggi. Jadi seperti ilmu padi sebetulnya. Makin tinggi grade kita, makin menurutlah kita. Itu kita harus bisa menguasai diri. Even kita marah, kita nggak boleh asal tonjok aja. Ya, kita bisa kena pasal penganiayaan, ya nggak? Nah, itu kan. Jadi kita harus bisa menguasai diri. Nah, dan kita harus sadar akan peran kita tentunya sebagai bangsa yang baik berkarakter. Betul. Itu. Jadi belajar menjadi orang yang komit. Karena ada sumpah karate yang mesti dipenuhi dan juga dituruti begitu ya. Jadi orang yang komit dan komitmennya itu yang dijunjung tinggi begitu. Bu Titi, tahun dulu ya, tahun 70-an dengan kondisi karate saat ini tentu jauh berbeda ya. Kondisinya. Apa kira-kira perbedaan yang mendasar gitu? Jadi begini, sebenarnya era sekarang ini sangat bagus sekali. Ditunjang dengan teknologi yang canggih, dengan pelatih-pelatih yang sudah hebat, berkelas internasional, bahkan kita bisa belajar dengan ilmiah. Ya. Jadi ilmu faal, ilmu yang teknologi. Zaman saya dulu tidak. Tapi kita memiliki komitmen yang kuat. Nah, gitu loh ya. Jadi bedanya apa? Kalau saya dulu, karena saya sudah mendeklar diri saya seorang karateka, saya kepingin tahu bagaimana sejauh apa ilmu karate ini. Nah, jadi zaman dulu orang memang lebih berkomitmen karena saya cari pelatih itu, saya harus menempuh jarak naik bus 3 jam, harus dengan yang mencari yang lebih hebat. Sekarang enggak, di depan mata sudah ada semua. Tinggal komitmen atlet ini bagaimana. Nah, dengan semuanya segala yang serba ada. Dan sekarang ada kelas-kelas yang sudah bisa dari anak junior, anak kecil lawan anak kecil. Under 21, under 21. Jangan zaman dulu saya lawan mama-mama. Saya masih usia 16-15 tahun, saya lawan usia tua-tua. Ya kan? Nah, itu nggak ada dari zaman dulu. Sekarang sangat bagus. Tinggal sekarang komitmen kita harus lebih disiplin, harus lebih bisa membawa diri kita bagaimana sebagai atlet. Nah, dan ini karate membentuk karakter building anak bangsa agar tidak narkoba, tidak kenakalan remaja. Ini sangat penting. Betul. Baik, Bu Titi, kita kembali ke masa lalu begitu ya. Di saat menjadi juara dunia tahun 91 dan 93. Itu kan karate bukan olahraga dari kita ya, dari negara kita. Dan saat itu melawan atlet yang juga dari luar negeri. Jepang juga pasti sudah tentu begitu. Gimana ceritanya, Bu, orang Indonesia melawan luar negeri, bahkan Jepang juga, yang merupakan asal dari karate ini, bisa diceritakan nggak seperti apa? Kesulitan seperti apa saat itu? Jadi begini, saya ini tipe orang senang tantangan, dan saya ini bonek ya. Nah, jadi memang saya orang belum bangun, saya sudah latihan, sudah lari. Orang bangun, saya masih latihan. Orang sudah tidur, saya tetap latihan. Jadi saya berlatih sehari 6 jam. Ya, betul nih kejadian. Saya berlatih sehari 6 jam. Dan saya mau tahu sebenarnya saya mempelajari secara komprehensif interval. Apa? Mulai cara berdiri sampai dengan berhadapan dengan orang. Dengan saya implementasikan itu semuanya. Sampai jarak apa segala saya hitung. Nah, perhitungan susah sampai begitu ya? Ya, detail. Kalau saya keluar dari arena, kalau saya lihat sudut itu jauh, artinya saya sudah mau keluar. Nah, ya, dan saya berlatih dengan betul-betul yang manual, ya. Saya mendang ban radial yang besar itu, menyapu itu 1000 kali kiri sampai kanan dan kanan.
ya. Saya memukul, maksudnya? Ya, itu. Saya berlatih betul-betul manual, tapi saya lari sehari bisa, pelatih belum datang, saya sudah 8 keliling. Pelatih datang, saya 6 keliling, saya masih lari lagi. Masih lari. Ya, jadi betul-betul komitmen saya kuat di situ. Nah, itu yang membuat saya, dan saya tidak mau kalah. Saya bilang kita sama-sama manusia, mungkin dia makan roti, saya makan nasi, ya kan? Nah, tapi saya bilang, kau juga manusia, bilang gitu kan? Nah, masa kau nggak bisa kutumbangkan, kan gitu. Nah, walaupun dia orang Jepang, walaupun di Meksiko, saya mengalahkan orang Meksiko. Orang Meksiko. Ya, jadi saya lihat harus saya buktikan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat dan kuat. Ya. Itu. Di tahun segitu mungkin belum banyak atlet kita yang bisa mendulang prestasi di luar negeri saat itu ya Bu ya. Mungkin kita juga tadi sempat cerita tahun 91 dan 93 di saat pulang ke Indonesia, sambutan begitu luar biasa saat itu, bahkan blow up di media. TVRI juga saat itu ya, TVRI sangat mendukung dalam hal menayangkan prestasi saat itu begitu. Oke, selain karateka, saat ini Ibu juga pelatih, pelatih karate. Nah, ini yang penting bagi olahraga kita, regenerasi begitu ya Bu ya. Banyak atlet yang kemudian setelah berprestasi hilang begitu saja. Apa yang mendasari Ibu untuk kemudian ingin terjun juga ke dunia kepelatihan? Jadi begini, saya tetap membina atlet-atlet saya, bahkan jadi kita juara dunia yang melahirkan juara dunia. Artinya saya tidak egois, saya ingin membantu anak-anak kita membuat kejuaraan karate di mana-mana. Saya punya kejuaraan karate, Piala Sensei Titi Verdi dan Piala rektor-rektor, ya kan? Nah, dengan Piala Sensei Titi Verdi dan Kapolres dan BNN itu saya buat, dan saya minta atlet-atlet yang junior-junior untuk mengikuti dan berlatih. Bahkan saya motivasi yang juara, saya akan berikan beasiswa. Seperti itu ya. Saat ini itu terjadi. Jadi saya ingin menumbuhkan generasi muda supaya mereka bisa berprestasi dan mereka bisa lebih hebat dari saya. Komitmen yang Ibu lakukan di tahun 70-an di saat berlatih, apakah juga terlihat di diri para atlet muda kita saat ini, Bu? Komitmen itu, disiplin dan lain-lain. Saya melihat sih atlet-atlet sekarang juga hebat-hebat ya, dengan fasilitas yang canggih, ya. Mereka memiliki komitmen yang tinggi, tinggal kita mengarahkan saja. Organisasinya yang baik, SMP-SMP-nya sudah baik, dan tempat latihan sangat banyak. Nah, zaman dulu kan susah nyari tempat latihan. Tadi Ibu katakan latihan pakai ban ya? Betul, fasilitas susah. Saya sampai pakai ban, pakai karet, pakai ban karet daleman ban sepeda, ya kan? Manual, benar-benar manual. Kita akan menjelang SEA Games di Filipina ya, dan juga Olimpiade Tokyo. Begitu. Persiapan atlet kita hingga saat ini dalam pandangan Ibu sudah seperti apa? Sudah matangkah? Ya, saya melihat pembinaan saat ini bagus. Ya. Dengan hasil Asian Games kemarin, para game yang luar biasa, di luar dugaan, dan itu sangat memotivasi. Saya harapkan untuk pemilihan atlet juga supaya utamanya di karate, saya pesankan mohon dengan sangat seobjektif mungkin. Bagaimana kita mau menang kalau kitanya sendiri di dalam masih tidak objektif. Saya mohon sekali, pesan saya memang, saya selaku bicara sebagai Komisi 10 di sini, saya mohon supaya tidak ada polemik, ada apa ya, tolong supaya lebih bagus ke depannya. Itu sekarang Forky bagus ya, kami ada di Inkanas juga bagus. Tolong diperbaiki supaya lebih bagus lagi. Kemarin kan dapat 1 emas ya. Mudah-mudahan kalau di Asian Games sih biasanya 10 emas. Betul. Ya, Inkanas biasanya menyumbangkan 5 medali emas. Itu ya kan. Nah, ini harapan saya bisa Asian Games, SEA Games ini bisa menyumbangkan medali yang lebih banyak lagi. Dari karate. Ya, karate, karena fasilitasnya pemerintah sangat memfasilitasi. Presiden juga sangat concern terhadap olahraga. Ya, Kementerian Menpora juga concern sekali terhadap prestasi olahraga. Bayangkanlah, yang menang olahraga aja bisa langsung jadi PNS. Betul. Guru yang ngantri berpuluh tahun mau PNS masih diadu dulu sampai bengkok, ya nggak? Betapa mudahnya kita. Untuk itu kita harus berkomitmen. Oh, kalau dengan seperti itu, oh, gua harus bisa dapat itu. Nah, itu gampang kok, sederhana. Disiplin latihan,
ya kan? Komitmen terhadap apa yang kita pegang, sadar akan peran. Tentunya saya seorang karateka, saya harus berlatih, ya kan? Apapun yang terjadi, saya harus berlatih. Nah itu, latihan aja kok. Sisa latihan kita pasti menang itu. Dengan penyeleksian yang objektif, kemudian juga dengan metode latihan yang sangat disiplin, kita yakin atlet kita akan berjaya nanti di SEA Games dan juga Olimpiade. Bahkan di tingkat dunia kita harapkan akan ada emas gitu ya dari karate Olimpiade ini. Insya Allah bisa dapat emas juga. Amin. Ya kan? Nah, terakhir Bu, apa sih arti penting olahraga bagi diri Ibu sendiri selain untuk prestasi, untuk diri sendiri apa arti penting olahraga? Apakah sekedar medali kah atau apakah begitu? Nah, olahraga itu sangat penting. Di dalam badan yang sehat tentunya akan dapat jiwa yang sehat juga. Bagaimana kita bisa nyampe ke sini kalau kita tidak sehat? Ya. Nah, artinya apa? Dan kita harus selalu positive thinking ya. Karena apa? Olahraga ini membentuk karakter building, utamanya anak bangsa supaya tidak narkoba, pembelian obat menurun. Kalau kita sadar olahraga terus ya, tentunya seperti sepak bola tuh, saya ada satu message yang perlu saya sampaikan. Cita-cita saya satu, saya ingin Indonesia masuk dalam Piala Dunia sepak bola. Amin. Amin, itu saja. Even semua juara, kalau sepak bolanya nggak masuk Piala Dunia, itu sangat membuat kita kecewa. Betul. Karena apa? Dan lagi Pak Menpora, tolong jangan lapangan bola itu dibuat rumah di tetangga saya. Itu saya nggak bisa ngadu bola lagi sekarang karena udah jadi rumah. Tolong tiap desa harus ada sepak bola lapangan. Baik. Itu penting. Jadi akar rumput ya. Sepak bola ini ya. Dan juga karate pastinya. Betul. Bu Titi, sayang waktu terbatas. Namun terima kasih sudah hadir hari ini. Kita sudah berbagi ilmu juga. Tadi saya banyak dapat ilmu begitu. Ternyata karate mengajarkan banyak hal begitu ya. Ibu Titi ini selain mendapatkan prestasi di bidang olahraga karate, ternyata beliau juga mendapatkan prestasi sebagai